Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Black Circle atau Lingkaran Hitam, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih. And so get ready to be haunted. Jariku meraih setengah halaman buku. Aksara yang tertulis masih menggunakan bahasa dan istilah Jawa kuno yang tidak kupahami. Hanya beberapa kata yang kutangkap maksudnya. Ratri, yang artinya malam. Chandra atau condro berarti bulan. Tergambar pula sebuah permainan kuno anak-anak yang sepertinya jamuran, dengan lirik tertulis di bawahnya. Jamuran ya gegetok, jamuran apa ya gegetok, jamur gaji becici, sararara, siram bade jamur apa? Aku tersenyum. Teringat kembali permainan yang kami lakukan saat kecil dulu sepulang dari mengaji. Hal yang paling membahagiakan saat bulan purnama adalah izin dari orang tua untuk pulang mengaji lebih larut, karena tidak ada rasa takut akibat malam yang gelap. Kenapa tersenyum, ah? Memangnya ada yang lucu dari buku tua itu? Bukan. Aku teringat permainan jamuran saat waktu kecil dulu. Mas Raffi ikut melihat isi buku tersebut sebelum ketukan pintu mengalihkan perhatian. Ma, ada tamu, suara Aden. Siapa? Pak Yono. Pak RT. Aku meletakkan buku tersebut kembali ke nakas. Mas Raffi mengikuti di belakang. Silakan masuk, Pak, sambutku. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan nanti malam ada acara padang bulan di balai desa. Ini salah satu tradisi kami di kampung ini. Setiap tanggal 15 Hijriah atau tepat bulan purnama diadakan acara permainan anak di halaman balai desa. Kami mengundang Nak Aden untuk turut serta, tuturnya. Dek. Entah kenapa kebetulan sekali dengan apa yang kulihat di buku itu. Padang bulan, jamuran anak-anak. Oh baik, Pak, nanti biar saya antar Aden ke balai desa, sahutku mengangguk. Pak Yono tidak lama undur diri. Katanya ingin mempersiapkan untuk acara nanti malam. Aku segera menyampaikan pesan Pak Yono ke Aden. Meski sebenarnya ada rasa tidak nyaman hinggap di hati. Aku boleh ikut, Rat? Seva menawarkan diri. Tentu saja, aku pun penasaran permainan seperti apa yang menjadi tradisi di sini. Soalnya selama 3 bulan ini baru sekali Aden mendapatkan undangan. Seva pun berkemas. Dia menyiapkan kamera dan buku tulis kecil yang dimasukkan dalam satu tas lempang. Sedangkan aku hanya duduk bersandar pada sofa sambil mengira-ngira seperti apakah permainan itu. Mas Raffi berangkat setelah sholat Isya. Kami mengantarkannya hingga ke teras. Terlihat dari sorot matanya yang mengkhawatirkan kami. Tetapi aku berusaha meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Pak, jangan cemas. Kamu hati-hatilah di jalan. Kalau sudah sampai beri kabar ya, ucapku saat menyalaminya. Baiklah, janji ya. Kalau ada apa-apa beritahu aku juga ya. Jaga anak kita baik-baik. Aku mengangguk.
Motor itu pun melaju membelah sunyinya dusun kenanga yang seolah tanpa penghuni. Balai desanya sebelah mana, Rat? Tanya Seva saat kami sudah masuk rumah. Ada di dusun Kantil, nggak jauh kok. Kenapa nama dusunnya aneh sih? Nggak ada yang normal sedikit gitu? Aku tersenyum kecut. Entah. Oh ya, kamu, apa yang terjadi sewaktu kesini? Kenapa kata Mas Raffi kamu pingsan? Seva mengerutkan dahi, seperti mengingat sesuatu yang tidak dia mengerti. Jarinya mengetuk pinggiran kursi tempat kami duduk. Enggak tahu, Rat. Yang aku ingat, saat itu berteduh di bawah pohon akasia, seperti tersesat di desa mati. Tidak ada satu orang pun yang kutemui. Lalu tiba-tiba ada rombongan anak-anak yang membawa mainan. Salah satunya anak perempuan menggenggam kartu. Aku ikuti mereka menuju sebuah pondok kecil. Setelah itu, aku gak ingat lagi. Angin malam semakin dingin. Aku mengajak Seva masuk. Sekilas kulihat bayangan anak kecil di bawah pohon mangga. Zara. Sebentar, Sev. Apa dalam rombongan anak-anak itu salah satunya dia? Aku menunjuk tempat Zara berdiri mematung. Entah kenapa rasanya sudah terbiasa dengan kehadiran bocah tersebut yang tiba-tiba. Mana? Seva memicingkan mata. Itu di bawah pohon mangga. Ucapku setengah berbisik. Namanya Zara, teman Aden. Seva terkejut, seolah melihat Zara baru saja muncul, padahal arah matanya sejak tadi ke sana. Iya, sahutnya singkat. Mungkin kamu kecapean, makanya pingsan. Tukasku. Dia hanya mengangguk kecil. Ditatapnya Zara tanpa kedip. Aku memanggil Aden untuk mengajak Zara masuk. Denganku bocah itu sepertinya segan. Den, ada Zara tuh. Mungkin mau main bareng nanti ke balai desa, seruku. Iya mah. Aku mengajak Seva duduk di ruang tamu sambil mengawasi Aden yang bercakap dengan Zara. Gadis itu tidak mau masuk rupanya. Entah kenapa. Mau berangkat jam berapa? Tanya Seva melirik jam tangan. Sebentar lagi, aku ganti baju dulu. Kutinggalkan Seva menuju kamar. Saat melewati kamar tengah, tempat lemari tua itu berada, sayup. Ku dengar alunan kidung Jawa. Urmeksa ing wengi. Mendadak bulu kuduk meremang. Kuurungkan niat mengganti baju di kamar, melainkan hanya mengambil ponsel di meja makan lalu kembali ke depan. Seva masih berada di tempatnya, sedangkan Aden duduk di teras bersama Zara. Gak jadi ganti baju. Aku menggeleng. Kami pun pergi beriringan menuju balai desa. Zara berjalan paling belakang. Aden ku gandeng. Tidak ku biarkan dia berjalan sendiri. Seva di depan Zara sesekali mengajaknya bicara, tapi sia-sia. Gadis itu hanya diam dan tak acuh. Yang membuatnya penasaran, tangan bocah itu tidak pernah lepas dari kartu mainan. Seberapa penting kartu itu? Apa mungkin ada rahasia di baliknya? Balai desa yang kami tuju mulai terlihat. Kerumunan dan alunan musik gamelan menghidupkan suasana. Meski agak aneh, tidak terlihat para penabuh alat musik, tetapi iramanya sangat jelas terdengar. Apa mereka menggunakan kaset rekaman? Aden digandeng oleh Zara menuju kerumunan anak-anak. Aku ingin mencegah, tapi Seva melarang. Biarkan saja, Rat. Kita awasi dari jauh saja. Anak-anak akan menemukan cara untuk bersosialisasi, ucapnya.
Kami pun melangkah di antara orang-orang yang bersenda gurau. Mereka semua warga desa yang belum kukenal. Berbagai jajanan pasar terjajar. Ada juga penjual umbi-umbian bakar. Asap dari rebusan kacang dan jagung meliuk-liuk, membangkitkan selera makan di hawa yang dingin. Seva membeli 2 potong jagung rebus. Aku menolak. Ya, karena sebenarnya ingin makan gorengan. Namun entah kenapa tidak ada satupun yang menjual. Kita duduk di sana yuk. Tunjukku pada kursi yang kosong dekat halaman yang diberi batas pagar tali rafia. Halaman itu nantinya akan digunakan oleh para bocah yang bermain jamuran. Kulihat Ade dan Zara sedang membentuk kelompok dengan anak-anak lain. Wajahnya terlihat bingung. Tetapi Zara sesekali membisikinya sesuatu membuat dia mengangguk paham. Rat, kenapa orang-orang semuanya pakai baju hitam ya? Cuma kita saja loh yang enggak, bisik Seva. Benar juga, semua orang di desa menggunakan pakaian hitam, nyaris seragam, kecuali kami dan Aden. Tidak. Aden pun kini sudah berganti pakaian. Entah sejak kapan. Tidak ada pengeras suara, tetapi alunan musik gamelan masih sayup terdengar. Satu kelompok anak masuk halaman. Sepertinya permainan sudah akan dimulai. Aku duduk menegang, permainan ini tidak asing. Hanya saja cahaya bulan yang kemerahan memberi kesan yang berbeda. Riuh suara pengunjung meredam. Bahkan tapak kaki pun tidak terdengar. Semua terdiam di tempat. Jamuran ya keketok. Jamuran apa ya keketok? Jamur gajah becici searah-arah. Siram badi jamur apa? Seperti itulah. Lingkaran yang terdiri dari 6 anak tersebut berputar, mengitari seorang gadis kecil yang jaga. Lalu dinyanyikan dengan alunan ringan namun terkesan tegang. Tidak ada senyuman dari wajah anak-anak tersebut. Jamur pitik dengkleh, seru si penjaga dengan lantang. Serentak, semua anak yang tadi berputar mengerang kesakitan pada kaki kirinya. Mereka berjalan terpincang-pincang, seorang lainnya bahkan tidak bisa berdiri. Tunggu, ini tidak lucu. Tukasku bangkit dari duduk. Semua orang menatapku dengan sorot mata yang dingin. Kulihat ada Pak Yono di antaranya, menempelkan jari telunjuk pada bibir. Aku merasa jantung dihantam pukulan tak kasat mata, membuat bibir terkatup rapat. Sev, erangku. Seva memapahku panik. Dia menyisir seluruh halaman, berusaha memahami suasana yang sedang terjadi. Ini aneh, bisikku. Seva mengangguk. Dia seperti tahu bahwa menjawab kalimatku sama saja menentang bahaya. Jari telunjuknya mengisyaratkan agar kami tidak berisik. Lagu kembali dinyanyikan. Kali ini mereka berputar dengan kaki pincang. Aku tidak menyangka kalau apa yang diucap oleh si penjaga menjadi kenyataan. Bukankah di permainan aslinya mereka hanya perlu memeragakan nama-nama hewan yang disebutkan? Jamuran ya keketok. Jamuran apa ya keketok? Jamur gaji becici searah-arah. Siram badi jamur apa? Ya, seperti itulah. Maaf kalau Mas Nana kurang paham dengan lagunya, karena memang tidak tahu. Oke, lanjut. Hening sesaat. Aku melihat ketegangan pada wajah anak-anak yang berputar. Jantungku sendiri berdegup kencang. Hawa makin aneh, panas dan pengap. Jamur kodok dipangan ulo. Aku menutup telinga. Jeritan menyayat itu membuat mulut ingin berteriak. Anak-anak bergelimpangan, ada yang menarik kaki, ada juga yang menggapai-gapaikan tangan, seolah benar-benar sedang tertelan ular. Darah menciprat dari anak yang tidak bisa keluar dari area permainan. Sedangkan si penjaga
Ia tersenyum puas sambil menatap langit. Seva menangis dalam diam. Mulutnya dia bekap sendiri. Aku berusaha menyadarkannya dan mencari Aden. Namun kaki mendadak kaku, terpatri dengan tanah yang kupijak. Bulan semakin menampakkan semburat merahnya. Usai permainan babak pertama yang berakhir tragis, dimulailah babak kedua. Aku meraung dalam hati saat melihat Aden masuk arena. Ya, mulutku kini benar-benar terkunci. Sepatah kata pun tidak bisa keluar. Aden berdiri di tengah lingkaran. Aku tahu dia bertugas sebagai penjaga. Entah kenapa ini sedikit membuatku lega. Namun bocah itu terlihat bingung. Dia menatap sekeliling, mungkin mencari-cari keberadaanku. Tanganku usahakan melambai ke arahnya, tetapi Aden seperti menatap ruang kosong. Apa aku tidak terlihat? Kulihat Seva sudah bisa menguasai diri. Tubuhnya perlahan melemas. Meski mulut masih sama-sama terkunci, tangan meraih tas lempang, merogoh benda yang ada di dalamnya. Kamera. Aku menatap ngeri. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang lebih berbahaya jika ketahuan melakukan dokumentasi? Seva seolah tidak mempedulikan hal itu. Alunan musik gamelan yang sempat terhenti kini mulai terdengar kembali. Lagu Jamuran siap dinyanyikan. Aden menutup wajah. Dia seperti hendak menangis. Zara yang berada di sudut lain halaman terlihat melemparkan sesuatu. Kartu. Tangan Aden dengan sigap meraih benda yang melayang tersebut. Mulutnya komat kamit saat membaca kartu yang diberikan si gadis misterius. Dan seperti biasa, lagu jaranan pun diputar lagi. Tidak usah Mas Nara contohkan, karena terdengar aneh ya. Lanjut. Sepi. Kali ini angin pun enggan berhembus. Musik gamelan menghilang. Aden berdiri mematung menatap 7 orang anak yang mengelilinginya. Jamur Barat, serunya lantang. Semua pengunjung mendadak tegang. Perlahan bulan pun tertutup awan hitam. Angin menderu sangat kencang, menerbangkan semua benda yang terjangkau, termasuk anak-anak. Jerit tangis dan samar geraman mengisi angkasa alam. Aku hanya mampu ternganga. Seva menggenggam tanganku dengan erat, sedangkan tangan yang lain mempertahankan kamera dari amukan badai. Aden berjongkok sambil menutup telinga. Zara susah payah meraih baunya. Beberapa saat kemudian, udara kembali normal. Tidak ada lagi jerit kesakitan, alunan gamelan maupun penduduk desa yang aneh. Aden memelukku. Mah, sudah selesai. Selesai? Seva meraih tanganku. Dia menunjuk balai desa yang lenyap begitu saja. Apa yang terjadi? Kita pulang dulu, ujar Seva membimbing kami. Aku berusaha meredam riak jantung yang tak beraturan. Kejadian tadi seolah hanya mimpi. Tetapi goresan di tangan kanan, ya, di tangan kanan Aden terlihat nyata. Lingkaran berwarna hitam, seperti cetakan uang logam menggunakan tinta tato. Kami terseok, menyusuri jalan setapak kecil seperti awal berangkat tadi. Kulihat Zara mengikuti di belakang, tetapi menjaga jarak dengan melambaikan tangan. Kutatap tajam matanya saat pandangan kami bersirobok. Namun, aku menyerah, karena pandangan kosong itu selalu membuat perasaan hampa. Benar ini jalannya? Tanya aku pada Seva. Kamu kan penduduk sini, masa tanya aku pendatang baru sih? Tukas perempuan itu membuatku kesal. Serius Sev, aku gak ingat loh, dengusku. Aden ingat?
Bocah itu mengangguk sambil menoleh ke arah Zahra. Zahra juga ingat kok. Meski jengah, aku meminta gadis aneh itu menunjuk jalan, tentu dengan perantara Aden sebelumnya. Akhirnya Zahra berjalan di depan. Tangan Aden masih kugenggam erat. Sesekali ekor mata melirik tanda lingkaran hitam tersebut. Akan kutanyakan nanti saat tiba di rumah saja. Semoga kami bisa kembali dengan selamat. Lagi-lagi, setelah kejadian demi kejadian ganjil, kami bangun kesiangan. Semalam bertiga kami tidur di kamar utama, bahkan masih menggunakan baju yang basah oleh keringat. Sedang Zahra menghilang sebelum kami masuk ke pekarangan. Bukan menghilang seperti hantu, tetapi dia memilih jalan lain lalu menunjukkan jalan pulang untuk kami. Zahra manusia kan? Bisik Seva saat aku menyiapkan sarapan. Apa sih? Ya manusia, Sev. Kamu lihat sendiri kan? Dia menapak tanah. Bahkan muncul setiap saat. Maksudku siang hari pun. Tapi orang-orang di kampung ini aneh. Lalu acara itu padang bulan buat apa coba? Dengku Seva. Kamu masih ada rekaman semalaman? Ada. Belum kulihat sih. Tanganku kaku banget waktu ambil gambar. Seva menuju kamarnya, mungkin mengambil kamera. Aku meneruskan menumis bumbu sambil menyiapkan teh manis. Rat. Seva menunjukkan hasil foto semalam dengan wajah bingung. Di sana hanya terlihat bayangan hitam tanpa wajah. Padahal jelas-jelas semuanya terasa nyata. Bahkan Pak Yono sekalipun yang melarangku untuk bicara. Mungkin kamu mengambil gambarnya gak fokus, ujarku meski ragu. Seva mengangkat bahu. Kami pun memutuskan untuk sarapan. Aden duduk di hadapanku. Wajahnya terlihat biasa saja, seolah kejadian tadi malam bukan apa-apa. Aden itu kenapa? Seva menunjuk tangan Aden yang menggenggam sendok. Gak tahu tante. Gak sakit kok. Kamu gak ingat semalam diapain? Tanyaku cemas. Bocah itu menggeleng. Coba mama lihat. Kuulurkan tangan untuk meraihnya. Dingin. Tangan kanannya terasa dingin. Aku menatapnya cemas. Kita harus ke Badar. Dia berutang penjelasan. Badar? Siapa? Seva mengernyit heran. Neneknya Zahra. Aku menceritakan secara singkat siapa Mbah Hadar, wanita tua yang kami temukan di gubuk tengah hutan. Tidak lupa tentang kondisinya serta peringatan tentang menjaga Aden karena dia anak yang diperlukan. Maaf Sev, terpaksa aku menceritakan ini karena semalam pun kamu sudah menyaksikan sendiri kejadian tak masuk akal itu. Seva menggeleng. Dia justru antusias. Kenapa kamu gak cerita sejak awal? Kan aku bisa datang lebih cepat sih. Kenapa? Aku menatap heran. Aku tertarik dengan desa ini karena setelahnya aku telusuri, tidak ada di peta digital. Ujarnya membuatku mendelik. Serius? Seva mengangguk. Dia menyodorkan ponselnya dan mengetikkan nama desa Ngagrek Jokanti. Memang tidak ditemukan. Lalu administrasi di balai desa? Bagaimana bisa? Apa kamu pernah interaksi dengan warga sekitar? Tanya Seva. Paling hanya Pak RT, Pak Yono, dan perangkat desa lainnya. Aku kan baru 3 bulan di sini, belum sempat keliling desa. Rat,
Orang normal sehari 2 hari harusnya sudah mengenali lingkungan sekitar. Lah kamu? Seva menepuk dahi. Perkataan Seva membuatku tersenyum kejut. Memang sejak dulu aku tipe orang yang susah bergaul. Paling betah diam di rumah. Bersih-bersih, masak, mencuci dan menulis. Keluar hanya seperlunya saja. Saat di rumah mertua dulu, paling hanya mengantar jemput Aden sekolah. Terus sekarang kita harus bagaimana? Tanya aku gelisah. Kita temui Badar. Kamu ingat tempatnya kan? Aku mengangguk. Kuliah jam di dinding menunjukkan angka 8. Matahari sudah cukup terang, namun belum begitu terik. Mungkin Seva benar. Kami harus menemui Badar. Satu lagi, Sev. Apa kamu tahu tentang tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman? Seva menggeleng. Apa? Memangnya ada? Tanah berpasir mungkin? Bukan. Ayo ikut. Kutarik tangan wanita itu menuju halaman. Tanah berbentuk lingkaran tersebut masih sama. Terlihat pohon cabai kering yang kemarin lalu kutanam. Ini, tunjukku. Tanah hitam biasa. Iya, tapi kalau kamu perhatikan, dia nggak ditumbuhi rumput sehelai pun. Bahkan itu pohon cabai yang kemarin lalu kutanam untuk membuktikan ke Mas Raffi tentang keanehan ini. Seva mencabut pohon cabai kering tersebut. Dia lalu mengambil bibit tanaman lain, pohon liar yang tumbuh di pinggir jalan. Dicongkelnya sedikit tanah, pohon pun ditanam. Sudah pernah digali lebih dalam? Tanya Seva. Belum. Buat apa? Dia tidak menjawab, melainkan mengajakku masuk rumah. Aden sedang bermain kartu sendirian. Lingkaran hitam di tangannya sangat mengganggu kenyamanan. Kita bersiap, Sev. Seva mengangguk. Wanita itu masuk kamar dan menyiapkan tas ransel berisi kamera serta buku catatan. Kemudian dia ke dapur. Kukira akan menyiapkan bekal. Ternyata mengambil sebungkus garam. Buat apa? Tanyaku heran. Buat jaga-jaga. Katanya garam bisa menangkal energi negatif, sahutnya. Aku mengangkat bahu, kubuka kulkas lalu mengambil beberapa potong roti. Ada pisang sesisir, kumasukkan kontong untuk Badar. Aden? Iya mah. Siap-siap. Kita ke tempat Badar, perintahku. Bocah itu mengemasi kartu mainannya lalu mengambil sepatu. Gue berikan jaket tebal agar tanda lingkaran itu tidak terlihat. Seva sudah siap. Dia merengkuh pundak Aden. Kami keluar lewat pintu belakang. Entah kenapa Mbah Badar bilang jangan sampai terlihat oleh warga desa jika ingin mengunjunginya kembali. Mengikuti jalan setapak yang nyaris tak terlihat, Seva mengedarkan pandangan ke sekitar. Kantong jaketnya penuh oleh sobekan kain perca. Buat apa, Sev? Tunjukku. Takut tersesat. Nanti akan ku ikatkan pada pohon-pohon tertentu. Kamu bilang kita menuju hutan jati, bukan? Aku mengangguk sebagai jawaban. Nyaris saja lupa kalau sahabatku ini dulunya pendaki gunung. Ranselnya itu kuyakin berisi berbagai macam peralatan tak terduga. Tibalah kami pada akhir jalan kecil. Seperti kemarin lalu, aku memberikan arah ke kiri. Tapak kecil yang waktu itu terlihat kini sudah tidak ada. Yakin Rat kesini arahnya? Iya. Waktu itu ada tapak kaki kecil. Mungkin milik Zara. Seva mulai mengaitkan kain perca ke ranting pohon yang terlihat. Matahari makin meninggi. Cuaca yang cerah membuatku tanpa ragu melangkah menuju kawasan hutan jati. Kali ini suasana tidak terlalu gelap.
Daun lebar pohon tersebut mengayun ringan. Tiba-tiba Aden berhenti. Kepala mendongak ke atas, jari menunjuk seekor burung berwarna hitam. Iya, itu burung gagak. Kenapa, Den? Seva mengambil kamera, siap mengambil gambar burung keramat tersebut. Mau makan telur burung itu, mah? Ujarnya lirih bergetar. Aku meraih lengan Seva. Tatapan Aden kosong, seperti bukan dirinya. Dia mengeram pelan, membuat suasana mencekam. Burung gagak itu pun terbang dengan suara yang khas. Tangan kanan Aden menepis genggamanku. Dia melesat, mengikuti arah unggas tersebut terbang. Seva segera lari mengejar. Aku mengikuti sambil berteriak memanggil namanya. Aden! Burung itu terus berbunyi seolah ketakutan. Burung itu berkoar memecah keheningan hutan. Aku tersandung akar yang melintang. Seva hendak menolong tetapi kutolak. Cepat, kejar Aden saja. Susah payah aku bangkit menyusul Seva yang sudah jauh di depan. Berbagai doa aku rapalkan sambil menahan hati agar tetap tenang. Aden harus ditemukan. Kami harus bertemu Badar. Dialah kunci atas perkataannya tentang Aden, bocah yang diperlukan. Di depan Seva terlihat berusaha memeluk Aden. Pohon randu alas besar itu sepertinya sarang si burung gagak. Aden terlihat meronta. Jari-jari tangannya menegang. Geraman dari mulut bocah tersebut tidak membuat Seva gentar. Rat, ambil garam di tasku, seru Seva terengah. Tanpa menyaut kulakukan perintahnya. Namun tidak kutemukan benda yang dia minta. Hanya ada sebungkus gula pasir. Ah, sial, kenapa jadi gula pasir? Seva mengumpat. Kamu yakin tadi membawanya? Aku panik. Iya, bungkus warna biru kan? Ya memang benar. Garam di dapur terbungkus kemasan warna biru dengan berat 250 gram. Sedang gula pasir aku biasa membeli ukuran 1 kilo. Bagaimana bisa benda beda ukuran dan kemasan tersebut bisa tertukar? Aku membantu Seva menahan Aden yang ingin memanjat pohon. Saat kami nyaris kewalahan, tiba-tiba sesuatu terbang melayang. 3 buah kartu menghantam dahi Aden. Blak! Zara! Ku ambil kartu tersebut. Entah karena sudah biasa atau memang ada dorongan lain. Kulihat aksara Jawa yang tertulis di belakang kartu. Rumekso ing wengi. Dek. Jantungku berdegup membaca judul kidung tersebut. Apakah itu mantra untuk menyembuhkan Aden? Zara menatapku tanpa kedip. Seva hampir menyerah, bergetar. Ku coba menyanyikan lagu tersebut dengan mata terpejam. Seperti biasa ini lagu Jawa dan saya tidak tahu, jadi saya skip ya. Seperti ya akan saya baca tapi saya tidak bisa melantunkannya. Oke, mulai. Teguh hayu luputo ing loro, luputo pilai kabeh. Jim setan datan purun, paneluhan tan ono wani, niwah penggawe olo, gunaning wong luput. Geni atem hon tirto, maling adoh tan ono ngoro ing mami, kuno duduk pansirno. Aden menjerit, lengkingannya membubarkan kawanan burung yang mencicit. Kuulang kidung tersebut 3 kali, hingga jeritan Aden berhenti. Rat! Seva mengguncang bahuku. Berat. Ku buka pelupuk mata, Aden dan Seva menatapku cemas. Tunggu. Aden, Den, kamu gak apa-apa? Loh, Mama yang kenapa-napa? Tadi tiba-tiba jatuh pingsan. Kita pulang saja yuk, Ma. Seva membalurkan minyak angin ke pelipis dan tenggukku. Ini apa yang telah terjadi? Bukankah tadi aku menyanyikan kidung rumekso ing wengi saat Aden? Benar kata Aden. Kita pulang saja ya. Kondisimu sepertinya kurang bagus, usul Seva.
Aku terbaring di bawah pohon, belum jauh dari padang ilalang. Seva memberikan ranselnya untuk bantal. Kutatap Aden dengan lekat. Mata coklat itu masih sama. "Kenapa, Mah? Ada yang sakit?" Aden khawatir. "Bukan. Justru Mama ingin tanya. Kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang aneh? Keinginan untuk memakan sesuatu misalnya?" "Rat, kamu ini kenapa sih?" Seva menatap heran. "Ma, Aden baik-baik saja. Tadi kan sudah makan nasi goreng. Belum lapar lagi?" Saut Aden tidak kalah bingung. Aku menepuk dahi. "Jadi tadi itu hanya mimpi. Kenapa terasa nyata sekali?" "Kenapa aku bisa pingsan, Chef?" Wanita itu mengangkat bahu. Hanya tersandung akar lalu tiba-tiba ambruk gak sadar. Mungkin kamu butuh istirahat setelah kejadian semalam." Suara burung gagak menyadarkan kami agar segera bangun dan bergegas. Kulirik Aden, dia terlihat biasa saja. Tidak seperti dalam mimpi yang menginginkan telur burung tersebut. Seva tetap di belakang kami. Tiap beberapa meter dia memasangkan kain perca. Aden ingin membantu tetapi dia tolak. "Sudah, jalan saja. Jangan lepaskan genggaman tangan Mama," ujarnya. Kami meneruskan perjalanan. Sekilas ada langkah lain yang mengiringi. Namun saat aku mencoba berhenti, tapak kaki itu ikut menghilang. Aden sudah kelelahan. Tetapi gubuk Mbah Dar belum juga terlihat. Apa aku salah jalan? Waktu itu kami memang hanya mengandalkan Zara. Saat pulang pun tidak sempat memberi tanda pada jalan karena angin yang cukup kencang. Masih jauh, Rat." Seva menghentikan langkah, menungguku dan Aden yang mulai terseok. "Jujur, aku gak begitu ingat jalannya," ucapku getir. Kupikir Seva akan marah, tetapi dia terlihat santai. "Kita istirahat dulu, kasihan Aden kelihatannya capek." Seva pun menggelar tikar kecil, lalu mengeluarkan bekal. Aden terlihat tidak bersemangat, membuatku khawatir. "Aden capek banget ya?" Dia menggeleng. "Makan roti yuk, atau mau pisang?" "Telur." Dek. Aku takut mimpiku tadi saat pingsan menjadi kenyataan. Perlahan kurai pundaknya lalu menepuknya ringan. "Sini, Mama pijitin kalau capek." Aku memijit bahu dan kakinya sambil mengajak bicara. Tidak akan kubiarkan dia kehilangan kesadaran. Apa yang terlihat dalam mimpi rasanya sangat buruk. "Rat, kamu dengar?" Seva memiringkan kepala. Srek, srek, srek. Suara kaki beradu dengan daun-daun kering. Langkah seseorang. Kami langsung menghindarkan pandangan. Semak di sebelah timur bergerak. Seva bersiap mengeluarkan belati. Aku memeluk Aden dengan erat. Hening. Suara itu menghilang. Goyangan pada semak juga mereda. Manusia atau hewan liar. Krak. Tebasan parang membuat kami berteriak. Sosok lelaki menggunakan ikat kepala hitam datang menghadang. Wajahnya asing. Aku belum pernah melihatnya di dusun kenanga. Tatapan mata itu lebih tajam dari parangnya. Siapa Anda? Aku menyembunyikan Aden di belakang tubuh. Kalian siapa? Mau apa menyusuri hutan jati ini? Kami mau piknik. Gak lihat, itu ransel isinya barang-barang piknik. Seva menuju ke ranselnya yang terbuka. Juga bekal yang belum sempat kami makan. Jangan berkeliaran di sini, bahaya, ucapnya melunak. Parang yang terunus pun dia sisipkan ke pinggang. Tatapannya memindai kami satu persatu. Kemudian ke Aden yang masih sembunyi di belakangku. Siapa anak itu?
Aden anak saya? Siapa nama lengkapnya? Kami bergeming. Suasana kembali tegang. Aden maju ke depan, mulutnya siap mengucapkan nama jika tidak ku bekap. Buat apa Anda tahu? Sungutku tak suka. Sepertinya kalian sudah paham. Baiklah, lanjutkan perjalanan. Tapi jangan sampai keluar dari hutan ini lewat pukul 4. Lelaki misterius itu melompat ke atas pohon. Gerakannya sangat lincah, hingga dari dahan ke dahan lain, hingga menghilang di balik pepohonan. Sesaat kami terpaku, seolah menonton film masa lalu, dengan pemeran yang memiliki ilmu meringankan tubuh. Kenapa dengan nama lengkap? Seva memandangku dan Aden bergantian. Lain kali ku jelaskan. Meski sebenarnya aku sendiri pun belum paham. Tapi sepertinya kita nggak boleh kasih nama lengkap Aden ke sembarang orang. Seva mengemasi bekal kami yang urung dimakan. Kehadiran lelaki tadi membuat rasa lapar hilang. Selain itu kami harus cepat menemukan jalan. Matahari sudah terasa di atas kepala. Aku nyaris putus asa. Jalan yang kami lalui rasanya hanya berputar-putar saja. Seva sudah kehabisan kain perca, dia mengusap peluh dengan kasar. Kayaknya kita hanya berputar saja deh. Tukasnya memeriksa kain warna merah yang berkibar kecil di ranting. Entah, aku juga capek banget. Coba kamu ingat-ingat lagi, patokannya apa? Seva menyadarkan kepala pada batang pohon. Aku benar-benar gak ingat, Sev. Waktu itu ada Zara yang menunjukkan jalannya. Lalu setelah semak kobra, gubuk itu terlihat. Semak kobra? Tadi kita melewatinya. Wanita itu menatapku penuh semangat. Harusnya kamu bilang dari awal. Ayo. Seva mendahului kami menuju sisi timur. Tidak lama memang terlihat semak kobra. Tumbuhan tersebut sedang berbunga. Dulu waktu kecil aku sering mengumpulkan kuntum tersebut. Bentuknya hampir mirip buah cengkeh. Seva menyibak semak yang cukup lebat tersebut. Tidak ada jalan lain. Aku membantunya, sambil tangan kiri tetap menggenggam Aden. Bocah itu dari tadi hanya diam, membuatku sedikit was-was. Itu bukan sebuah gubuk dengan atap ijuk terlihat. Halamannya kini terlihat lebih bersih dari saat kami datang pertama kali. Dindingnya sedikit miring, mungkin efek angin kencang waktu itu. Benar, itu gubuk tempat Mbah Darsima tinggal. Aku berbinar. Bertiga kami melangkah masuk halaman. Sepi. Hanya hewan hutan yang sesekali mengusik pendengaran. Aku mengindarkan pandangan ke pohon besar tempat Zara berdiri saat itu. Namun tidak kujumpai siapapun. Kalian datang lagi. Suara itu tentu saja mengagetkan kami. Aden langsung sembunyi di belakangku. Mbah Dar berdiri di bawah pohon randu, membawa ember berisi air. Iya Mbah, perkenalkan, ini Seva teman saya. Masuk, kita bicara di dalam. Sebelum menutup pintu, Mbah Dar terlihat mengambil sesuatu dari kantong yang diikatkan pada pinggang. Segenggam garam kasar. Kalian beruntung bisa selamat sampai sini. Banyak yang mengikuti. Itu sebabnya tadi hanya berputar-putar saja. Mbah Dar menggelar tikar dari daun ilalang. Anyamannya sangat rapi. Tetapi aku tahu ilalang tumbuhan yang tidak cukup kuat untuk sebuah tikar. Mungkin karena hanya ada bahan itu yang tersedia. Mengikuti. Aku menatapnya. Iya, terutama anakmu. Dia sekarang bagaikan magnet yang mampu menarik makhluk jenis apapun. Tutur Mbah Dar meraih tangan Aden. Kapan tanda ini muncul?
Entah bagaimana tangan tua itu sudah menyingkap jaket Aden. Terlihat lingkaran hitam pada pergelangan tangan kanannya makin kuat dan nyata. Saat malam padang bulan, sautku ragu. Harusnya kalian tidak datang. Tapi beruntung Zara ada di sana. Dia yang menyelamatkan anakmu. Menyelamatkan dari apa? Panjang ceritanya. Kalian hanya memiliki sisa waktu 2 jam hingga pukul 4. Sebelum itu, usahakan sudah keluar dari hutan jati. Seva memijit kening. Dia terlihat sangat lelah, tetapi juga penasaran akan sosok Mbah Hadar. Wanita itu terlihat lebih sehat. Baju yang dikenakannya bersih, kebaya krem dengan kain jarik motif slobok. Sejenak aku terpaku. Motif slobok? Bukankah itu jenis kain jarik yang digunakan untuk penutup jenazah? Apa maksud dari Aden adalah bocah yang diperlukan? Mbah Hadar menarik nafas panjang. Tatapan dari mata redupnya membuatku sedikit iba. Wanita tua itu terlihat menyimpan sejuta cerita pilu. Siapa dia sebenarnya? Desa yang kalian tempati sebenarnya tidak layak untuk manusia. Dulu, kawasan ini adalah hutan belantara sebelum berubah menjadi hutan jati. Hingga datang rombongan manusia yang berniat membuka lahan untuk bermukim. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang lelaki sakti dan istrinya yang juga memiliki ilmu tinggi. Namanya Joko dan Kinanti. Aku tersentak. Joko dan Kinanti. Apakah itu menjadi alasan nama desa kami menjadi Jokanti? Singkatan nama mereka. Benar, Mbah Hadar semakin membuatku menciut. Dia bisa membaca pikiran. Nama desa itu adalah Jokanti yang diambil dari nama mereka. Joko berhasil membabat hutan dalam semalam, sedangkan Kinanti mengusir para penunggunya. Tapi mereka mengalami kesulitan saat pemilik kerajaan gaib murka. Raja Jin tidak ingin wilayahnya dihuni manusia. Seva mendengarkan dengan penuh antusias. Aden tertidur dalam pangkuanku. Semilir angin membuat kelopak mata enggan terbuka. Sekuat mungkin aku menahannya. Kenapa mereka tidak menyerah saja? Tanya Seva. Tentu karena alasan yang kuat. Joko mengetahui bahwa wilayah ini tersimpan emas dan harta nenek moyang terdahulu. Mataku membeliak. Pun dengan Seva, kantuk yang tadi bertandang lenyap sudah. Harta karun? Mbah Hadar mengangguk. Wajahnya terlihat muram. Joko dan rombongannya menginginkan harta karun tersebut yang ternyata dijaga oleh kerajaan Jin. Untuk mengalahkannya, mereka meminta bantuan iblis. Iblis? Kenapa? Seva menyela. Karena dia lebih kuat. Meski sama-sama tercipta dari bara api. Dan iblis tersebut bernama Baal. Aku menelan ludah yang pahit. Entah kenapa mendengar nama Baal membuatku bergidik. Kata itu sempat kutemukan dalam buku kuno pada halaman ketiga. Baal adalah jin terkuat. Dialah pembangkang yang memiliki banyak pengikut, termasuk manusia. Jika meminta bantuan padanya, imbalan yang diberikan harus sepadan. Jiwa manusia murni. Joko tidak peduli pada imbalan yang diminta Baal. Iblis itu pun dengan mudahnya mengalahkan kerajaan gaib yang dipimpin seorang jin bernama Ontorejo. Sang raja menghilang bersama beberapa orang pengikut, sedang keluarga dan prajuritnya mati di tangan Baal. Kulihat Seva sibuk mencatat. Jemarinya sangat lincah menuliskan beberapa informasi penting dari Mbah Darsima. Aku memijit kening.
Cerita yang disuguhkan wanita tua itu bagaikan dongeng yang mengerikan. Baal meminta setiap keturunan Joko dan Kinanti yang memiliki tanda khusus sebagai tumbal, pun dengan para pengikut yang tinggal di desa ini. Setiap bayi yang lahir membawa tanda lingkaran hitam harus diserahkan kepada Baal tepat pada malam bulan purnama ke-7 dan ke-9 setiap tahun. Lingkaran hitam. Tapi Aden tidak memiliki tanda itu sebelumnya, sergaku gusar. Benar, tapi dia memiliki jiwa yang kuat dan aura seperti sang Raja Jin Antareja. Kebetulan juga kalian memberi nama Raden Antoséno. Dalam kisahnya, Antoséno adalah saudara Antareja. Lalu kenapa mereka sampai memaksa memberikan tanda itu ke Aden? Sepertinya karena keturunan Joko dan Kinanti tidak ada lagi yang memiliki tanda lahir seperti itu. Mereka, para pengikut Baal yang masih terlibat perjanjian, mencari tumbal lain, anak-anak berjiwa murni seperti Aden. Aku nyaris histeris. Tidak, Aden tidak akan pernah kuserahkan kepada iblis. Siapapun pengikut Baal harus kulawan. Deru angin membuat kami waspada. Badar merapalkan sesuatu dan kembali menabur garam di sekeliling kami. Pulanglah, sepertinya ada yang mulai mengincar kalian. Tapi Mbah, cepat, kamu sudah menemukan buku itu kan? Pelajari, dan jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Siapa Mbah sebenarnya? Seva bangkit dengan posisi condong ke arah wanita itu. Aku keturunan ke-10 Joko dan Kinanti. Badar mengusir kami seperti waktu itu. Sebelum kami benar-benar pergi, dia memberitahu bahwa dirinya keturunan ke-10 Joko dan Kinanti. Wanita itu pula yang menuliskan buku berjudul Babat Desa Ngagrek Jokanti. Buku tua yang kutemukan di dasar lemari. Mengenai dirinya yang tinggal di hutan, Badar bilang semua itu ulah suaminya. Pengikut ajaran sesat nenek moyang yang memuja iblis Baal. Sang suami bernama Barto menjadi pengikut setia Baal. Setiap purnama ke-7 dan ke-9 mencari tumbal, termasuk anak mereka sendiri. Badar dipaksa terus memiliki keturunan meski usianya telah senja. Anak-anak mereka yang lelaki tidak memiliki tanda lingkaran hitam. Baal tidak mau menerimanya. Barta pun membuang anak itu ke hutan jati. Entah bagaimana nasibnya. Badar diam-diam menulis semua yang dia tahu tentang sejarah desa Ngagrek Jokanti, termasuk tradisi jamuran yang menjadi awal ritual pemujaan dimulai. Acara tersebut diadakan sebulan sebelum purnama ke-7. Dalam acara yang terlihat seperti permainan tradisional itu, para pengikut Baal melihat kemampuan bocah yang memiliki tanda lingkaran hitam. Anak yang terpilih akan menjadi penjaga, mengucapkan jamur yang diminta lalu menunjukkan kebolehannya. Rat, ada Zara. Seva tiba-tiba berhenti hingga Aden menabrak tubuhnya. Gadis itu menatap kami, seolah ingin menunjukkan jalan. Aku pun mengangguk ke arahnya. Entah kenapa kehadiran bocah itu kini membuatku nyaman. Zara melangkah ringan, sedikit berlari kecil, membuat kami mengikutinya dengan tergesa. Suasana hutan mencekam, nyaris gelap. Padahal jam di tangan Seva baru menunjukkan angka 3. Tiba-tiba pohon di sekitar kami bergerak. Meski tidak ada angin, ranting berderak seakan-akan tangan raksasa yang hendak mencengkram. Ratih, Aden, awas! Sebuah pohon tumbang melintang, nyaris menimpaku dan Aden. Jika saja Zara tidak menyeret kami ke arah barat. Masih dengan jantung yang berdegup kencang, kulihat gadis itu melompat ke sana kemari. Tangannya lincah membabat udara dengan kartu yang sesekali terlempar dan menimbulkan suara ledakan.
Ku peluk erat Aden menutup matanya dengan sebelah tangan. Seva yang berada di seberang pohon tumbang berdiri kaku. Tatapannya tidak lepas dari Zara yang terlihat heboh sendiri. Beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Pohon bergeming pada tempat masing-masing. Beringsut, aku membimbing Aden melewati batang besar yang melintang. Seva mengulurkan tangan membantu kami. "Kamu baik-baik saja, Za?" Seva mencoba meraih bahu gadis itu, tetapi urung, karena Zara menatap tajam. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kali ini Seva di belakang. Di depan mulai terlihat padang ilalang. Aku menghela nafas lega. Setidaknya kelamnya hutan ini nyaris berakhir. Zara menghentikan langkah lalu menunjuk sisi keluar hutan. "Makasih, Za." Aku tersenyum, dia berpaling. Bocah itu berbalik arah, berlari dan menghilang di rapatnya pepohonan. Seva mengangkat bahu mengajakku untuk terus berjalan. Dia gadis aneh, ucap Seva saat kami sudah terlepas dari hutan. Memang, tapi dia telah banyak membantu kita. Mengenai buku yang Mbah Dar bilang, apa maksudnya, Rat? Aku terdiam. Soal buku itu aku belum cerita ke Seva. Nanti aku tunjukkan. Tiba di rumah, hari sudah menjelang asar. Syukurlah, kami bisa keluar dari hutan tersebut sebelum pukul 4. Entah apa yang akan terjadi jika kami sampai terjebak di sana. Seva izin mandi terlebih dahulu, sedangkan aku mengantarkan Aden ke kamar sebelum kemudian menyiapkan makanan. Tadi siang, perut kami tidak terisi apapun, gara-gara kehadiran lelaki misterius itu. Bahan makanan masih banyak. Kuperkirakan masih cukup hingga Mas Raffi pulang. Segala lauk beku, sayuran, bumbu, dan buah. Beruntung Aden bukan tipe anak yang pemilih. Semua sayur dan lauk yang kusediakan dia doyan. Seva sudah selesai mandi. Aku pun usai menggoreng ikan. Kumatikan kompor lalu menuju kamar, mengambil handuk dan baju ganti. Saat di dalam, mataku langsung tertuju pada jendela yang sedikit terbuka. Lalu nakas. Buku itu raib. Seva, aku panik. Kenapa, Rat? Seva datang tergopoh. Bukunya hilang, desisku. Yang benar. Kita cari dulu ya. Dia mulai membuka laci dan memeriksa kolong ranjang. Bahkan lemari kubuka untuk memastikan benda itu ada atau tidak. Kudekati jendela, kaitan kuncinya terlepas, memungkinkan orang untuk masuk dari luar lalu menyelinap masuk. Ah, sial. Bagaimana kalau jatuh ke tangan orang yang salah seperti kata Mbah Dar? Aku menggigit bibir. Memangnya seperti apa buku tersebut? Sampul tebal, sepertinya dari kulit asli. Isi menceritakan sebuah gambar. Berikut penjelasan menggunakan aksara Jawa. Aku belum membaca secara keseluruhan karena kupikir hanya buku tua biasa. Seva mondar-mandir, tangan melipat ke dada. Di mana kamu menemukan buku itu pertama kali? Di lemari tua di kamar yang kamu tempati. Dia beranjak pergi. Aku mengikutinya ke kamar tengah, di mana lemari itu berada. Jarinya berusaha membuka pintu tanpa handle tersebut. Ukiran yang sangat halus menyamarkan celah masing-masing pintu. Bagaimana cara membukanya? Aku mengingat yang dilakukan Mas Raffi waktu itu. Mengangkat sisi sebelah kanan sedikit, lalu menggesernya. Ku coba mempraktikkan hal yang sama, tetapi pintu tak bergerak. Ini harusnya begini, ulangku. Masih sama, pintu tidak mau terbuka. Ya sudah, kamu mandi dulu saja, nanti kita cari sama-sama lagi. Ku raih handuk kembali lalu masuk kamar mandi.
Bagaimana bisa aku seceroboh itu? Harusnya aku simpan dengan baik benda berharga milik Badar tersebut. Wanita malang yang diasingkan ke hutan oleh suaminya sendiri. Dia tidak bisa keluar karena tangannya telah dirantai dengan ikatan gaib. Bahkan sekitar gubuk pun memiliki pagar tak kasat mata, yang jika Badar memaksa keluar, nyawanya dalam bahaya. Tentang Aden, bocah itu memiliki 2 nama. Dulu saat kecil aku memberinya nama Raden Antaseno. Namun beberapa hari setelah puputan, dia mengalami sakit-sakitan hingga usia 3 bulan. Para sesepuh dan orang tuaku menyarankan untuk ganti nama saja. Katanya nama itu terlalu berat karena mengambil nama salah satu tokoh hebat dalam kisah pewayangan, Raden Antaseno, putra Werkudara. Tokoh yang digambarkan sakti tanpa tanding, musuh terbesar bagi Kurawa. Demi kebaikannya, aku pun setuju mengganti nama Aden. Diadakan acara selamatan dengan bubur merah putih. Meski nama itu tidak tercantum dalam kata kelahiran, semua orang kampungku tidak lagi memanggil Seno atau Antaseno. Hanya beberapa yang mengikuti menyebut Aden. Perlahan semua orang lupa dengan nama baru yang kami berikan di umur ke-3 bulan tersebut. Hanya aku dan Mas Raffi yang mengingatnya. Selesai mandi, aku melihat Aden di depan teras membawa sesuatu. Wajahnya tidak semeringah. Siapa yang baru saja datang? Den? Iya mah. Apa itu? Telur dikasih Pak Yono. Dek. Lagi-lagi aku bergetar tiap mendengar kata telur. Jangan-jangan itu telur burung gagak seperti dalam mimpi. Coba Mama lihat. Kurai kotak tersebut. Syukurlah, hanya telur ayam kampung biasa. Ada sekitar 15 butir. Tiba-tiba aku teringat sikap Pak Yono saat malam padang bulan kemarin yang terlihat dingin. Lalu anak-anak itu, bagaimana kabarnya? Masih terlukis jelas darah yang mencirpat kemana-mana tanpa terlihat luka menganga. Hanya menyebut katak dimakan ular. Semua anak-anak pemain mengalami nasib yang tragis. Ma, iya, ayo masuk. Sudah hampir maghrib. Kamu juga belum mandi kan? Ku bimbing Aden masuk ke rumah. Namun rasanya ada yang aneh. Tercium aroma amis seperti telur pecah. Tangan bocah itu lengket. Aku langsung menariknya. Aden, apa ini? Telur mah? Tadi Pak Yono juga ngasih telur burung. Katanya khusus buat Aden. Enak banget. Aku membekap mulut. Sial sekali. Lagi-lagi kecolongan menjaga Aden. Memakan telur burung mentah bagiku terlihat mengerikan. Apalagi jika ini ada kaitannya dengan acara pemujaan. Aden diperlakukan istimewa sebelum kemudian diserahkan kepada iblis jahanam. Hingga malam Seva masih terlihat sibuk di depan laptop. Sesekali catatan kecil dibaca berulang-ulang untuk memeriksa kamera yang bergambar buram. Sev, belum tidur? Aku mengutuk pintu setengah terbuka. Rat, belum. Kenapa? Aden, aku gak tahu harus bagaimana. Aku duduk di ranjang, memandang lemari tua yang seakan menertawakan kegelisahanku. Badan sakit dan perih semua. Saat mandi, kulihat ada goresan di lengan. Seva menutup laptop. Dia beranjak dan duduk menghadapku. Apa kita pergi saja dari sini? Ke rumah orang tuamu mungkin? Itu yang kupikirkan saat tahu bahwa nyawa Aden terancam. Namun, rumah ini hadiah dari orang tuaku. Apa yang akan mereka katakan kalau sampai kami pulang dengan alasan tidak masuk akal? Lingkaran hitam pada tangan Aden. Apa kita bisa menghindar meski tanda itu masih ada? Desahku. Seva terdiam.
Tangannya sibuk mengetuk pinggir ranjang. Aku tahu dia sedang berpikir keras. Masalah ini tidak bisa kuatasi sendiri. Mau kita coba? Maksudku besok kita keluar dari desa ini. Naik apa? Kita hanya punya motor satu yang kini digunakan Mas Raffi. Wanita itu menepuk dahi. Raut wajahnya terlihat menyesali pernyataan tadi. Sekelebat bayangan di luar jendela mengalihkan perhatianku. Sef. Aku menunjuk jendela. Wanita itu menoleh. Siluet seorang berdiri menghadap kami. Seva merayap mendekati laci. Diambilnya sebilah belati yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Mundur, Rat, mundur. Dia berbisik. Aku merapat ke lemari tua, memperhatikan Seva yang mulai mendekati jendela tanpa suara. Brak. Kaki jenjang itu menendang sekuat tenaga. Daun pintu hingga terbuka seluruhnya. Kosong. Tidak ada siapapun. Dobrakan jendela itu membangunkan Aden yang langsung berlari dan menghambur ke pelukanku. Ada apa, Mah? Tanyanya panik. Enggak, bukan apa-apa kok. Aku berusaha setenang mungkin. Seva melompat keluar lewat jendela yang terbuka. Aku mengikutinya lewat pintu depan. Ada di belakangku menggenggam ujung baju. Suara tebesan parang di halaman samping membuatku mempercepat langkah. Apa yang terjadi? Bayangan hitam itu terus membabat rumpun mawar yang sejak awal pindah sudah kutanam. Beberapa mulai menunjukkan kuncup nyaris mekar. Hentikan! Apa-apaan ini? Teriakku. Dia berhenti dan kini berbalik menatapku. Cahaya temaram dari lampu teras menampakkan wajahnya yang pernah ku kenal. Anda? Ternyata benar. Kalian tinggal di sini. Jangan pernah menanam bunga mawar di dusun kalian. Tanamlah kenanga, sesuai namanya, ujar lelaki yang kemarin kami temui saat di hutan jati. Apa masalahnya? Selama ini tidak ada yang bermasalah dengan tanaman itu, sergahku. Seva yang berdiri tidak jauh dari orang tersebut mengacungkan belati, siap melindungiku dan Aden. Turunkan pisau tumpul itu, Nona. Ejeknya menatap Seva. Kami tidak mengenal Anda. Jangan cari gara-gara, sungut Seva. Memang tidak, tapi kalian pasti mencari ini. Lelaki itu menunjukkan buku kuno yang kami cari. Sontak Seva bergerak. Tangannya siap merebut benda tersebut dari tangan lelaki misterius tersebut. Kembalikan, dasar pencuri, geramnya. Sabar, Nona. Parang saya ini memang sering mandi darah, tapi belum pernah darah wanita pemberani seperti Anda. Jangan sampai malam ini adalah yang pertama. Aku berusaha menarik lengan Seva. Sejurus kemudian, dia mulai bisa mengendalikan diri. Kalian memang ceroboh. Kali ini saya bantu merebutnya dari tangan manusia laknat itu. Besok kalau sampai terulang, ambil sendiri. Dia melempar buku tersebut ke hadapanku. Sigap aku menangkapnya. Sosok itu pun menghilang di balik kelamnya malam. Pagi ini setelah sarapan, kami duduk di ruang tengah. Aku dan Seva. Aden masih bergelung selimut. Kubiarkan saja karena tadi malam setelah kejadian itu, dia tidak lagi bisa tidur. Buku tua milik Mbah Dar teronggok di meja. Seva masih enggan membukanya. Begitupun diriku. Apa rumah ini dulunya milik Mbah Dar ya? Tanya Seva memulai percakapan. Entah sih. Bisa jadi sih, karena buku miliknya aku temukan di lemari tua itu. Kira-kira suaminya masih hidup gak ya? Seva merebahkan kepala pada sandaran sofa.
Aku mengangkat bahu. Banyak pertanyaan yang bergelayu di kepala, ingin kumuntahkan pada Badar. Namun, menemui wanita tua itu saja butuh perjuangan. Pikiranku justru ke lelaki misterius yang 2 kali kami jumpai. Siapa dia sebenarnya? Bu Karat, pinta Seva menyodorkan buku tersebut. Kamu ngerti aksara Jawa? Tanyaku menunjuk sampul depan. Enggak lah, makanya aku pengen kamu bacain. Tawa Seva. Ini dibaca Babat Desa Nganggrek Jokanti. Enggak tertulis nama penulisnya, tapi seperti yang kita tahu, Badar pemilik buku ini. Aku mulai membuka halaman pertama. Kosong. Seva sampai menunduk untuk memastikan bahwa memang tidak ada tulisan apapun di bagian itu. Kenapa ini kosong? Tunjuk Seva. Aku menggedikan bahu. Ya, kalau aku tahu pasti sudah aku ceritakan apa sebabnya. Seva beranjak ke dapur, lalu mengambil air minum saat kembali duduk. Dia meneteskan sedikit air ke permukaan halaman yang kosong. Sev, tunggu. Kita lihat apa ada tulisan yang muncul. Beberapa saat kemudian, bayangan samar mulai terlihat. Darsimah binti Jauhari. Nah, kan? Sekarang jelas ini milik Badar. Senyum Seva dengan puas. Aku hanya melongo, tetapi kemudian tersadar bahwa ini hanya trik simpel yang biasa digunakan untuk mengirim pesan rahasia. Ternyata cara itu sudah ada sejak lama. Cukup lama aku menerjemahkan setiap aksara Jawa yang tertulis. Beberapa gambar kami tandai, termasuk adegan permainan jamuran dan ritual entah. Lirik lagu Rumeksa ing Wengi muncul beberapa kali, terutama saat ada gambar purnama menggantung. Apa yang harus dipelajari? Seva mengucak mata. Tulisan yang beberapa sudah menghilang membuat mata buram. Entahlah, aku belum mengerti maksud dari gambar-gambar ini. Terutama permainan jamuran. Padahal dulu permainan itu yang kami nanti saat bulan purnama. Tapi kenapa sekarang? Rat, ini bukan halaman rumah kamu ya? Yang kutangkap lingkaran hitam ini tanah yang tidak bisa ditumbuhi apapun. Tiba-tiba Seva menuju gambar sebuah halaman dengan lingkaran hitam di sudutnya. Saat kami amati, memang benar. Itu seperti gambaran tanah aneh di bawah jendela. Kalau diturutkan dari halaman depan, semua gambar ini berkaitan. Ritual permainan jamuran, tanah berbentuk lingkaran, lalu ludira artinya darah. Selaku menunjuk satu tulisan kecil di dalam gambar lingkaran tersebut. Jangan-jangan ini benar tentang ritual penyembahan Baal dengan menubalkan anak yang disembelih. Seva mendelik. Mulutku tidak menyaut. Perkataannya benar, tetapi aku enggan mengiyakan. Semua gambar itu merupakan prosesi pemberian sajen kepada Baal. Lalu, tanah yang membentuk lingkaran adalah tempat menampung darah korban. Sev, aku gak kuat. Kita akhiri sampai di sini dulu ya. Ucapku lalu membawa buku tersebut ke kamar. Perutku sangat mual. Boleh aku pinjam sebentar, Rat? Aku termangu mengingat kejadian kemarin saat buku tersebut hilang. Harusnya menjadi pelajaran agar lebih hati-hati. Namun bukankah Seva sahabat yang kupercaya? Mungkin tidak masalah. Baiklah. Kepalaku memberat. Semalam, hari yang panjang untuk kami lewati. Kedatangan lelaki misterius itu membuat kami terjaga. Aku takut dia salah satu pengikut Baal yang sedang mengawasi Aden.
Dari gerak-gerik mencurigakan sepertinya dia tahu sesuatu. Aku melangkah ke kamar Aden. Hari sudah cukup siang. Harusnya dia sudah bangun lalu sarapan. Namun kamarnya kosong. Kemana Aden? Siva bersiap dengan ranselnya. Aku tahu di dalam tas itu terdapat berbagai macam benda, termasuk senjata api dan belati. Entah dapat izin dari mana wanita itu bisa memiliki senjata-senjata tersebut. Memang orang tuanya adalah aparat keamanan negara. Namun apa dengan begitu bisa membebaskan anggota keluarganya memiliki senjata api? Seva, tolong jangan gegabah. Yang kita hadapi ini bukan sembarang manusia. Tapi Rat, kamu mau membiarkan Aden dibawa lelaki itu? Seva terlihat gusar. Belum tentu dia yang bawa Aden. Kita harus bisa berpikir jernih, ujarku. Di situasi begini, entah kenapa aku masih bisa berkata sedemikian, padahal anakku sedang menghilang. Namun sejak dari rumah Mbah Dar kemarin, terbesit rasa tenang sedikit saat tahu Aden ada yang melindungi. Entah siapa. Terus kamu mau diam saja? Aku terdiam. Tidak tahu apa yang harus kulakukan. Mungkinkah membiarkan Seva ke hutan sendirian? Baiklah, aku ikut. Tapi kumohon, jangan asal menyerang siapapun itu. Aku gak janji, tukasnya. Lalu ke samping rumah. Lewat sanalah kami menuju hutan jati. Rumpun mawar yang semalaman habis dipangkas lelaki itu mengeluarkan aroma aneh, amis dan agak busuk. Semua daun langsung mengering. Padahal hanya hitungan jam saja terbaba dari dahan. Memang semua yang ada di sini rasanya tidak normal. Termasuk aku yang harus terjerumus dalam desa dengan sejarah kelamnya. Seva berjalan tergesa. Aku mengikuti sambil pandangan menyisir sekitar. Barangkali Aden berada tidak jauh dari rumah. Saat tidak aku jumpai dirinya di kamar. Pintu belakang yang menuju sumur terbuka. Kami segera mencari ke sekitar, bahkan ke lubang sumur yang memang belum ditutup. Tidak ada. Bocah itu seperti lenyap begitu saja. Padahal belum lama aku tinggal duduk di ruang tengah. Asumsi Seva, Aden diculik lelaki misterius yang semalam datang. Siapa lagi? Hanya orang itu yang kami jumpai dalam keadaan tidak baik. Satu hal yang mengganjal pikiran, orang tersebut menanyakan nama lengkap Aden. Untuk apa? Jangan-jangan dia sekutu kakek-kakek yang nyaris menculik Aden. Namun ada orang lain yang membuatku cemas. Pak Yono. Kedatangan ketua RT tersebut memberikan telur ayam kampung dan telur burung untuk Aden. Sangat mencurigakan. Aku menghentikan langkah lalu memanggil Seva. Sev, tunggu. Kita ke rumah Pak Yono sekarang. Seva menoleh. Wajahnya terlihat heran. Kenapa? Kamu mau melapor? Gak ada waktu, Rat. Bukan. Kamu ingat, dia memberikan telur burung yang langsung dimakan mentah-mentah oleh Aden. Aku curiga padanya. Raut wanita itu terlihat bingung. Aku tahu dia masih bersikeras dengan pendapatannya bahwa Aden diculik oleh si lelaki misterius. Baiklah, kalau kamu gak mau ke rumah Pak Yono, biar aku saja. Mungkin memang lebih baik kita berpencar, ujarku kemudian. Aku segera berbalik meninggalkan Seva yang termangu. Kupikir dia akan meneruskan langkah ke hutan jati. Tapi ternyata dia mengekor di belakang. Di jalan kami tidak menjumpai siapapun. Hamparan sawah di sisi kanan tak terlihat ada petani yang menggarap. Menyaingi gulma atau dalam istilah Jawa matun misalnya. Padahal setauku musim seperti ini adalah saat matun dimulai. Namun jangankan menyaingi gulma, proses pembajakan sawah dan tandur aku belum pernah melihatnya. Sawah itu terlihat seperti tumbuh begitu saja,
tanpa ada yang mengelola. Rumah penduduk mulai terlihat sepi. Hanya ada beberapa warga yang menumbuk padi di halaman samping rumah mereka. Aku baru tahu kalau penduduk sekitar masih menggunakan lesung untuk menggiling padi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.